saya Ronald Tesini. Nama saya Boy Arun Jepwa. Nama saya Celestine Sulu. Baik, demikianlah perkenalan dari kami. Sekarang kita masuk pada materi pembahasan. Oke, teman-teman semua, untuk kali ini kami dari kelompok 3 biru mata kuliah dasar-dasar geometri, kami ingin menjelaskan tentang sifat-sifat segitiga. Nah, sesuai dengan pemahaman kelompok kami dari kelompok 3 bahwa sifat-sifat segitiga ini terdiri dari 3 bagian atau 3 macam. Sifat yang pertama adalah mempunyai 3 buah sisi. Artinya segitiga mempunyai 3 buah sisi. Sifat yang kedua, segitiga mempunyai 3 buah titik sudut. Dan sifat yang terakhir atau sifat yang ketiga adalah jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Nah, untuk membuktikan segitiga tersebut atau sifat-sifat tersebut, kami dari kelompok 3 membuat suatu segitiga yang dimana kami melukis sebuah segitiga untuk membuktikan sifat-sifat tersebut. Yang pertama, kami membuat suatu ruas garis. Nah, kami namakan ini A, B. Kemudian kami lukis nah, ini titik perpotongannya. Nah, kami ingin membuktikan melalui gambar tersebut tentang sifat-sifat segitiga di atas. Di mana sifat yang pertama mempunyai 3 buah sisi. Nah, di mana 3 buah sisi ini adalah sisi AC, sisi BC, dan sisi AB. Artinya, jadi kita ini bisa namakan ini sisi A, sisi B, dan sisi C. Mempunyai 3 sisi. Sisi A, B, dan C. Kemudian sifat yang kedua mempunyai 3 buah titik sudut. Nah, 3 buah titik sudut ini itu terdiri dari titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Mempunyai tiga buah titik sudut. Itu sudut A, sudut B, dan sudut C. Kemudian yang ketiga, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Nah, semua segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Kita bisa melihat dari segitiga di atas. Nah, karena ini adalah segitiga sama sisi, jadi ini otomatis sudutnya 60 derajat. Nah, karena 60 derajat dikali 3 itu 180 derajat. Artinya semua segitiga besar sudutnya atau jumlah semua sudutnya adalah 180 derajat. Jadi demikian penjelasan tentang sifat-sifat segitiga dari kelompok kami. Terima kasih.
teman-teman, untuk kali ini kami dari kelompok 3 biru dasar geometri, kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis segitiga. Yang pertama dulu, jenis-jenis segitiga ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan besar sudutnya dan berdasarkan panjang sisinya. Nah, yang pertama kami ingin menjelaskan tentang jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nah, sesuai dengan pemahaman kelompok kami dari kelompok 3 bahwa jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya ada 3 macam. Yang pertama segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, untuk yang pertama kali ini kami akan membahas dan menjelaskan tentang segitiga siku-siku. Nah, artinya di sini bahwa segitiga siku-siku ini yang dimana salah satu sisinya adalah 90 derajat. Nah, di sini kita namai ini adalah sudut A, B, dan C. Nah, di mana bahwa segitiga siku-siku ini adalah sudutnya adalah 90 derajat. Mana sudut A adalah 90 derajat. Jadi, sehingga panjang atau besar semua sudut siku-siku ini atau segitiga siku-siku ini adalah 180 derajat. Nah, seterusnya kami juga dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang langkah-langkah menggambar segitiga siku-siku. Nah, sebagai langkah yang pertama, kami menggunakan sebuah mistar atau sebuah penggaris dan membuat sebuah garis atau membuat suatu ruas garis, yang dimana kami di sini membuat suatu ruas garis. Nah, setelah terbuat ruas garis, kami ingin membentuk atau membentuk suatu tempat titik di mana titik A dan titik B. Di sini titik A dan titik B. Kemudian kami menggunakan sebuah jangka untuk melukis sebuah segitiga siku-siku ini. Nah, setelah itu kita buat sebuah garis tegak lurus. Nah, baru dihubungkan dengan titik B. Dan ini dimakan dengan titik C. Jadi begitulah cara untuk menggambar segitiga siku-siku. Oke, sekarang kita masuk pada nomor 2, segitiga lancip. Nah, maksudnya di sini segitiga lancip ini kami dari kelompok 3 telah mendefinisikan bahwa segitiga lancip adalah segitiga yang besar sudutnya atau salah satu sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, di mana di sini kita bisa membuktikan bahwa ini sudut A, B, dan C. Artinya bahwa sudut lancip ini adalah sudut A maupun sudut B dan C adalah kurang dari 90 derajat. Nah, seterusnya langkah-langkah menggambar segitiga lancip. Nah, untuk langkah-langkah menggambar segitiga lancip ini atau melukis segitiga lancip ini, itu yang pertama kita membuat suatu garis atau suatu ruas garis. Nah, di sini kita membuat suatu ruas garis. Nah, setelah kita membuat suatu ruas garis, kita tentukan besar sudut dari ruas garis tersebut. Artinya tidak membentuk sudut 90 derajat. Nah, untuk mengetahuinya kita membagi dua langkah ruas garis ini. Nah, setelah kita membagi dua ruas garis ini, kita membuat suatu garis tegak lurus, dimana untuk membentuk suatu segitiga nantinya. Ini kita bisa menggunakan jangka untuk menentukan titik perpotongannya. Nah, kira-kira di sinilah titik untuk C tersebut. Ini A, B.
Nah, beginilah gambar untuk segitiga lancip. Artinya segitiga lancip ini adalah sudutnya kurang dari 90 derajat. Ini sudut ini maupun ini. Oke, sekarang kita masuk pada jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Besar sudutnya yang ketiga adalah segitiga tumpul. Nah, maksudnya dari segitiga tumpul ini adalah segitiga yang salah satu sisinya atau salah satu sudutnya besarnya adalah lebih dari 90 derajat. Nah, jika kita perhatikan dari gambar bahwa beginilah bentuk segitiga tumpul, di mana salah satu sudutnya itu lebih dari 90 derajat adalah sudut B. Nah, ini sudut A kurang dari 90 derajat, sudut C kurang dari 90 derajat, dan sudut B lebih dari 90 derajat. Nah, seterusnya, langkah-langkah untuk menggambar segitiga tumpul ini dapat kita perhatikan seperti berikut. Nah, sebagai langkah yang pertama, kita membuat suatu ruas garis, di mana ruas garis ini nanti sudutnya lebih dari 90 derajat. Kita ambil sebuah penggaris atau sebuah mistar. Kita buat suatu ruas garis. Nah, dengan catatan bahwa salah satu garis atau ruas garis tersebut, misalnya ini ruas garis AC besar dari ruas garis AB maupun ruas garis BC. Nah, setelah kita membuat ruas garis ini, kemudian kita membuat suatu ruas garis lagi yang ini, yang sudut ini lebih dari 90 derajat. Nah, di sini kita mencoba buat. Nah, di sini, nah seperti ini, berarti ini besar sudutnya 140 derajat. Nah, setelah terbuat seperti dua ruas garis ini, kita tarik garis miring atau garis panjang antara ruas garis yang pertama dengan ruas garis yang kedua. Nah, setelah itu kita namai sudutnya, ini sudut A, B, dan C. Artinya bahwa sudut segitiga tumpul ini adalah segitiga yang salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Sini coba kita perhatikan, ini lebih dari 90 derajat. Jadi demikian untuk penjelasan jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Oke, setelah kita mengetahui jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya, sekarang kita masuk pada yang kedua, jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya adalah sama, yang dimana ketiga ini sudut ini adalah 60 derajat. Artinya sudut A, B, dan C adalah 60 derajat. Nah, kemudian untuk langkah-langkah menggambar segitiga sama sisi ini adalah sebagai berikut. Yang dimana untuk menggambar segitiga sama sisi ini, kita menggunakan mistar atau penggaris dan menggunakan jangka. Nah, langkah yang pertama untuk melukis segitiga sama sisi ini, kita buat sebuah ruas garis. Sini kita buat suatu ruas garis yang dimana ruas garis A dan B. A dan B. Nah, setelah kita membuat ruas garis, kita menggunakan suatu jangka untuk membuat segitiga sama sisi ini. Kita ukur dari ruas garis A sampai dengan B. Kemudian kita buat sebuah busur ini. Nah, dari titik perpotongan tersebut kita membuat suatu titik, di mana ini adalah titik C. Nah, setelah dapat titik perpotongan, kita tarik garis yang menghubungkan antara A dengan B, A dengan C dan B dengan C. Jadi, beginilah cara untuk melukis segitiga sama sisi. Oke, sekarang kita masuk pada jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi yang kedua, yaitu segitiga sama kaki. Nah, maksudnya di sini segitiga sama kaki ini adalah segitiga yang kedua sisi adalah sama, di mana kedua kakinya adalah sama. Nah, di mana di sini yang sama atau kedua sisi yang sama tersebut ini antara sisi A, AC dengan sisi BC. Artinya
kaki dari segitiga tersebut adalah sama. Nah, seterusnya langkah-langkah menggambar segitiga sama kaki. Nah, untuk langkah-langkah menggambar segitiga sama kaki ini, teman-teman, ini sangat mudah. Yang pertama, kita hanya menggunakan sebuah mistar atau sebuah penggaris dengan membuat ruas garis, yaitu ruas garis A dengan ruas garis B. Dimana di sini saya membuat ruas garis ini, ruas garis A dengan B adalah 5 cm. Nah, dengan catatan dalam pembuatan segitiga sama kaki ini, kakinya tidak sama dengan sisi AB. Artinya, panjang sisi AC dengan sisi BC ini lebih panjang dari sisi AB. Nah, langkah yang pertama, kita bisa menggunakan suatu jangka untuk menentukan titik potong nanti atau titik C. Nah, saya dari sini membuat lebih dari sisi A dengan B. Nah, ini lebih dari sisi A dengan B untuk menentukan titik potongnya. Karena jika sama nanti, ini akan menjadi segitiga sama sisi. Nah, setelah itu kita buat suatu busur, ya, dari titik yang berpuncak di titik A, kemudian kita buat busur yang berpuncak di titik B. Nah, dari pembuatan busur tersebut terjadi atau ada yang namanya perpotongan, di mana ini adalah perpotongan. Nah, dari perpotongan ini kita sebut dengan titik C. Nah, langkah selanjutnya kita tarik garis antara titik AC. Dan begitu juga dengan titik BC. Nah, setelah kita menarik kedua garis tersebut, maka terbentuklah segitiga sama kaki. Nah, di mana segitiga sama kaki ini adalah sisi AC dengan sisi BC adalah sama, dengan catatan sisi AC dengan sisi BC kurang atau lebih besar dari sisi BAB. Jadi demikian untuk penjelasan cara menggambar segitiga sama kaki. Oke, sekarang kita masuk pada jenis-jenis segitiga yang ketiga, yaitu jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya, yaitu segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ini adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama. Artinya di sini tidak sama ini antara sisi AB tidak sama dengan sisi AC, dan begitu juga sisi AB tidak sama dengan sisi BC. Artinya ketiga sisi ini tidak sama. Nah, sekarang kita masuk pada langkah-langkah melukis segitiga sembarang. Nah, untuk langkah-langkah melukis segitiga sembarang ini, seperti biasanya kita menggunakan sebuah mistar atau penggaris dengan kita buat ruas garis AB. Nah, di sini saya akan membuat ruas garis AB. Nah, itu 4 cm. Yang dimana ruas garis AB ini adalah 4 cm. Nah, langkah selanjutnya kita bisa menggunakan penggaris dan kita bisa juga menggunakan jangka dengan ketentuan bahwa ruas garis AB dengan BC ini tidak sama. Nah, untuk seterusnya kita bisa menggunakan jangka. Nah, di sini saya akan menggunakan jangka dengan ukuran 3 cm. Nah, saya buat suatu suatu garis atau suatu busur dari yang berpuncak di titik A di sini dengan ukuran 3 cm. Kemudian saya buat juga busur antara yang berpuncak di titik B dengan catatan lebih dari atau lebih panjang, lebih besar dari AB maupun dengan AC. Nah, saya di sini akan membuat yaitu 5 cm. Nah, apakah bisa menghubungkan di sini? Atau 6 cm. Nah, ini supaya bisa ya. Nah, setelah terbentuk seperti ini lingkungan garis, kita buat suatu titik puncak atau titik potong. Ini disebut dengan titik C. Lalu kita tarik sebuah garis. Nah,
antara titik AC dengan titik BC. Nah, beginilah cara membuat segitiga sembarang. Artinya, ketiga sisi ini tidak sama. Nah, berbeda-beda. Ini tadi kan ini 4 cm. Ini 3. Dan ini 6 cm. Artinya ketiga sisinya tidak sama. Berbeda dengan sebelumnya segitiga sama sisi maupun segitiga sama kaki. Jadi demikian penjelasan untuk jenis-jenis segitiga dari kelompok kami. Terima kasih.